Sudut kamar kos sederhana. Dua perempuan muda duduk di depan laptop mereka. Di layar tampak channel YouTube dengan jumlah subscriber yang belum seberapa. Aku baru aja upload video yang ini nih, yang tentang bikin kopi susu tanpa alat mahal. Harusnya sih bisa nambah viewer. Walau aku nggak berharap banyak ya. Aku udah nonton, sumpah. Itu niat banget loh, Ran. Angel kameranya, terus pencahayaannya juga lumayan oke. Kamu beneran serius ya ngejalanin ini? Ya, aku pengen coba terus konsisten aja dulu. Meskipun aku sadar sih belum banyak yang nonton, apalagi subscribe, tapi aku ngerasa seneng aja gitu. Bagus sih, kamu seneng ngejalaninnya. Kalau masalah viewer mah, nanti juga pelan-pelan naik. Kamu sabar, dan gak nyerah duluan. Iya, walau kadang aku juga ngerasain insecure sih Din. Kayak kok channel lain yang baru mulai juga langsung bisa meledak ya. Padahal kontennya juga mirip-mirip aja. Jangan bandingin dirimu sama orang lain terus, Ran. Mungkin mereka punya modal lebih. Atau kenal orang dalam, siapa tahu. Mama, jalinin aja yang kamu bisa. Ya juga sih, tapi aku juga mulai takut loh Din. Takut kalau ada yang komen jahat. Belum apa-apa, aku udah ngebayangin aja komentar kayak, apain sih lo bikin ginian, jelek amat. Eits, jangan mikir sejauh itu dulu dong. Tapi ya siapin mental aja sih. Nah emang dunia digital tuh kejam kadang. Dulu aku pikir selama aku gak aneh-aneh, orang juga bakal biasa aja. Gak jahat-jahat amat, tapi ternyata gak juga ya. Gak semua orang bakal suka sama yang kamu buat, Ran. Tapi juga pasti ada yang suka, yang ngerasa terbantu, atau malah jadi semangat karena kontenmu. Aku jadi mikir, sebenarnya aku tuh cukup pantas gak sih bikin channel YouTube? Ya jelas pantas lah, Ran. Kamu punya ide, kamu berani mulai, dan kamu konsisten. Itu udah lebih dari cukup. Tapi aku takut banget kalau nanti malah diketawain orang, jadi bahan omongan. Yang penting, kamu bukan bikin konten nyakitin siapa-siapa kan. Selama kamu gak nipu orang, gak nyebarin hoax, ya kamu gak salah. Ya sih, Lagian kamu tuh lucu kalau lagi jelasin sesuatu, ngerti nggak? Natural loh. Kayak kemarin tuh kamu ini jenis kopi, itu aku sampai ngulang 2 kali. Lucu banget. masa sih? Padahal aku ngerasa kaku banget loh pas ngomong. Enggak Ran, serius. Justru itu bikin kamu beda di channel-channel lain. Gak terlalu kaku, kebaikan gaya. Kamu lebih jujur kelihatannya. Makasih ya Din, lo bikin aku ngerasa kayak gak sendiri ngejalanin ini. Ya iyalah, aku dukung kamu full. Pokoknya jangan takut, kamu gak sendiri. Hari ini aku mau bikin video baru yang tentang nyeduh kopi pakai alat sederhana. Tapi aku masih bingung konsepnya. Mau lebih ke ngobrol santai atau langsung tutorial aja? Coba gabungin aja. Dari kamu curhat dikit, kenapa kamu suka kopi, terus baru masuk ke tutorial. Jadi penonton juga bisa ngerasa deket. Wah iya juga ya, bisa tuh. Di kayak lebih personal gitu ya. Hari berganti siang. Rani baru saja selesai mengedit videonya. Ia tersenyum kecil melihat hasilnya. Tapi matanya lelah. Tangannya sempat gemetar. Takut-takut salah ucap. Tahu terlihat aneh. Ini aku kirim link unlistednya ya. Coba tonton bentar. Kasih masukan dikit aja. Aku takut videonya kurang enak dilihat. Oke bentar ya, aku buka dulu. Aku tuh pas rekaman agak tegang. Takut salah ngomong. Takut ada yang komen kayak, jelas lo ngomong apa? Rani tenang dulu deh. Semua orang kan nyari kesalahan kamu. Aku percaya kamu udah ngasih yang terbaik. Tapi Din, kadang orang tuh lihat sekilas aja langsung nilai. Apalagi muka aku. Sadar, nggak semanis konten kreator lain. Siapa yang bilang kayak gitu Ran? Kamu tuh punya ciri khas. Kamu tuh apa adanya. Itu justru yang bikin kamu beda dari yang lain. Iya, tapi kadang ya itu bikin orang ditargetkan. Gak apa-apa jadi beda. Yang penting bukan bohongin orang. Yang jujur bisa terima pelan-pelan. Daripada palsu tapi isinya kosong. Saat aku edit bagian yang aku ceritain tentang awal suka kopi, aku ngerasa itu terlalu biasa, kayak gak penting. Justru itu yang penonton deket sama kamu. Mereka tuh suka dengar cerita yang personal. Bikin mereka ngerasa bukan cuma nonton tutorial, tapi juga nonton kehidupan kamu. Kamu yakin ya Din? Aku lebih dari yakin. Nih ya, pas bagian kamu bilang pertama kali itu yang kelihatan dewasa ban teman SMA kamu, aku ketawa loh, relate banget. Serius? Padahal aku ngerasa konyol banget pas cerita. Tapi jujur, itu yang bikin aku betah nontonnya. Orang tuh bosen, konten yang terlalu mulus, terlalu disetting. Kamu tampil apa adanya, itu kekuatan kamu. Kamu gak bosen ya terus-terusan curhatan aku soal video dan kecemasan kecil begini? Enggak lah, aku malah seneng kamu cerita. Aku tahu kamu butuh
Buat ngobrol, gian aku juga jadi ikut belajar. Kamu tuh teman terbaik, Din. Sumpah. Kadang aku ngerasa kalau kamu gak ada, mungkin aku udah berhenti dari dulu. Jangan lebay deh. Aku pengen kamu terjalanin ini. Kamu tuh punya potensi. Bahkan kamu sendiri belum sadar sepenuhnya. Hari ini, aku mau upload sore, sekitar jam 5-an. Katanya sih, jam yang pas buat narik viewer. Nah, bagus tuh. Terus kamu nanti storyin juga di Instagram. Ajak teman-teman kamu nonton. Aku suka ragu pas mau promosi. Takut dibilang nyebelin, kayak maksa orang nonton. Lupain pikiran itu. Kamu bukan maksa. Kamu cuma nunjukin hasil kerja kerasmu. Gak ada yang salah sama itu. Oke deh, aku coba ya. Semoga yang nonton gak cuma 3 orang kayak minggu lalu. Satupun yang nonton, selama dia suka dan dapat manfaat, itu udah cukup berharga. Hari menjelang malam, di dalam kamar sempitnya, Rani duduk di depan laptop. Videonya baru saja tayang. Semoga yang nonton bisa suka. Walaupun aku tahu masih banyak kekurangannya. Ia membuka komentar, namun matanya menangkap nama sudah familiar. Lala ceria. Duh, si ini lagi. Komentar yang muncul paling atas. Panjang, sinis dan pedas. Nonton 2 menit, langsung skip. Garing banget. Suara kayak ngelamun, kamera juga burung. Ngapain sih maksa? Aduh. Rani, aku baca juga komennya. Kamu gak apa-apa? Gimana mau gak apa-apa? Aku tuh udah capek. Ngedit semalaman, Din. Tapi dibalas beginian. Aku ngerti, Ran. Tapi kamu gak boleh anggap kata-kata dia tuh kebenaran. Tapi dia kayak sengaja nyari celah. Ngerti gak? Kayak nungguin aku upload, terus siap-siap ngejelek-jelekin. Iya, aku ngerti. Tapi justru itu bukti kamu diperhatiin. Dalam bentuk yang salah sih. Tapi tetap aja menarik perhatian. Aku gak butuh perhatian kalau begini caranya. Tapi kamu bukti kamu ya terus karya meski diginiin. Ya tapi aku juga manusia. Sekali 2 kali aku masih bisa tahan. Tapi ini udah 3 kali berturut-turut tiap aku upload, Din. Sementara itu di sisi lain, Lala sedang tertawa dan mensengkrol komentar. Ya, Ceng masih muji dia. Mata mereka kenapa sih? Padahal tuh kontennya pas banget. Ngetik lagi komentar pedas. Tahu rasa, jangan mentang-mentang bisa upload, ngaku-ngaku konten kreator. Kembali lagi ke Rani yang masih memegang ponsel. Aku tuh buat mikir, Din, apa dia bener ya? Apa aku terlalu maksa? Enggak, Ran, enggak maksa. Kamu belajar kok. Belajar tuh enggak harus langsung bagus, tapi harus terus dicoba. Tapi komentar dia bikin aku sama diri sendiri. Aku ngerasa kayak ditelanjangin. Tuh, efek kata-katanya sebenarnya lebih kuat dari yang kamu bayangin. Aku sampai kepikiran matiin komentar video selanjutnya. Itu bikin kamu lebih tenang, ya boleh. Tapi jangan berhenti bikin video ya. Kalau besok dia komen lagi, aku takut gak kuat. Kalau dia komen lagi, kamu tinggal bilang aku dengerin. Aku temenin kamu bacanya. Gila ya, temenin baca komentar. Hal ini tuh hal kecil banget bagi orang lain. Suruh karena kecil, orang lain. Kamu butuh tempat buat ngeluarin semuanya. Dan aku di sini buat itu. Tahu nggak? Kalau yang bikin aku belum menyerah hari ini, itu cuma karena kamu. Seneng, bisa jadi kamu bersandar. Tapi yang bikin tetap kuat ya diri kamu sendiri. Nah, tetap lanjutin, tapi pelan-pelan ya. Penting gak berhenti. Pagi harinya, di teras, Rani sedang membuka video terbarunya, memantau perkembangan. View-nya gak naik-naik, komentar juga baru 2. Tapi syukurlah gak ada komen kasar dulu pagi ini. Notifikasi baru muncul, komentar positif lain masuk. Ya Din, ada yang tulus. Aku sampai pengen nangis loh. Tuh kan, tuh komentar kecil bikin hati kamu hangat. Buktinya masih ada yang ngedukung. Iya Din, aku ngerasa beda pagi ini. Kayak ngerasa tenang gitu. Mungkin karena semalam kamu udah ngeluarin semua unek-uneknya. Makasih ya, udah mau jadi tempat pulang. Sementara itu di kamarnya, Lala sedang rebahan scroll YouTube. Aneh berhenti di channel Rani lagi. Masih juga lanjut dia. Bener-bener nekat. Membuka kolom komentar, bingung saat melihat komentar positif. Lah, lebay banget sih nih orang. Cerita biasa aja, uji. Kayak konten jutaan viewer. Tapi kenapa ya? Kok dia nggak balas aku? Dia ngapus juga. Malah dibiarin gitu aja. Dia nggak marah apa? Gak kepancing tah? Di sisi lain, aku jadi mikiran, kenapa ya si akun Lala Ceria ini bisa konsisten banget nyari kamu terus? Aku juga gak ngerti. Tapi semakin aku pikirin, aku capek. Pengen kasih ruang di kepala aku buat dia. Mungkin dia tuh penasaran. Tapi kenapa rasa bencinya segitunya? Apa aku segitu ganggunya buat dia? Mungkin dia sendiri gak tahu apa yang bikin dia sebel. Kamu tahu nggak? Aku pernah baca
orang yang paling sering komentar negatif tuh kadang sebenarnya juga di posisi kita. Aku setuju. Lala itu mungkin sebenarnya pengen jadi kamu. Dia nggak tahu harus mulai dari mana. Itu bikin dia kesel sendiri. Tapi Din, kalau aku berhenti berarti dia menang ya. Iya, kamu udah terlalu jauh buat mundur sekarang. Hari ini aku pengen mulai bikin naskah buat video selanjutnya. Malah belum tahu temanya apa. Ah, keren. Mau brainstorming yang sore nanti. Aku bisa bantu lempar ide. Mau banget. Aku gak ngerasa kerja sendiri. Kamu gak sendiri kok, Ran. Aku dukung terus. Sore harinya di teras kosan. Ran, aku kepikiran bisa video tentang awal mula kamu bikin channel. Kayaknya banyak yang bakal relate deh. Aku juga sampai kepikiran itu, tapi jujur aja, aku masih ngeri nanti dihina-hina lagi. Takut itu wajar, tapi kamu sekarang udah lebih dari siap. Duh, ada komentar baru. Aku deg-degan sendiri nih. Jangan dibaca sekarang kalau belum siap. Tapi Rani sudah terlanjur klik. Wajahnya langsung berubah muram. Kontennya makin garing, cuma numpang eksis, bikin jijik. Dia lagi ya? Iya, si Lala itu lagi. Sementara itu, Lala sedang rebahan dengan HP-nya dengan ekspresi puas. Nih ya, kalau lo nggak berbakat, mending berhenti aja. Maksa, konten kreator, kalau nggak ada isi. Ia mulai mengetik lagi. Isi kontennya basi banget, banyak bacot, skill nol. Mantap, kirim. Rani membaca komentar kedua yang sama menusuknya. Ah, kenapa sih Din? Dia kayak benci banget sama aku. Gak usah kamu balas, Ran, biar dia puas sendiri. Aku gak akan bales, tapi jujur, aku kesel banget. Ya, kenapa sih dia? Apa yang ngejar-ngejar aku? Karena dia butuh perhatian, dan kamu gak kasih itu, makanya makin gila. Kadang aku pengen banget ngemeli video, tapi nanti dia makin jadi-jadi. Udah bener kamu diem, biarin, dia kebakaran sendiri. Bener aku sejelek itu ya? Apa kontenku sehambar itu? Jangan biarin satu orang nentuin nilai kamu. Ada yang nonton, ada yang komen baik, itu udah cukup. Tapi dia nyolot terus tiap hari, bikin aku ngerasainnya sendiri. Malam harinya, Rani duduk di depan kamera kecil di kamarnya. Ia sudah dandan rapi, tapi wajahnya masih ragu. Din, aku mau tag video sekarang, tapi aku masih ragu. Kamu udah siap, Ran? Jangan mikir yang jahat-jahat itu. Fokus aja ke yang masih mau dengerin kamu. Ini mengangguk. Ia menekan tombol rekam dan mulai berbicara. Halo semuanya, ini video yang mungkin agak beda. Aku cuma pengen cerita dikit soal alasan aku mau channel ini. Berapa menit kemudian, tag video selesai. Wah, udah tag sih, tapi aku belum yakin mau upload. Upload aja, kalau kamu tahan sekarang, ntar gak jadi-jadi. Aku cuma takut pas bangun tidur, notif penuh hinaan lagi. Ran, yang nulis jahat cuma satu, tapi yang nonton dan diem tuh lebih banyak. Mereka mungkin gak komen, tapi mereka tetap stay. Rani mulai mengunggah videonya. Aku upload ya, bismillah. Yuk, aku tunggu, notifnya muncul, nanti aku nonton pertama. Beberapa menit kemudian, video berhasil diunggah. Naik, tunggu, berdebar banget Din. Kayak takut dibantai lagi. Kalau dibantai, kita tangkis sama semangat. Sementara itu, video Rani muncul lagi di laman YouTube Lala. Ia pun memberikan komentar pedas lagi. Bagus, sering upload, dan sering. Gue permaluin, biar lo nyerah sendiri. Pagi harinya, Rani duduk di meja makan. Kok sereal di depanan tidak tersentuh. Matanya lelah, seolah tidak tidur semalaman. Din, semalam aku mimpi, semua orang ngejikin aku, jalan, di rumah. Bahkan mama pun ikut bilang aku cuma bikin malu keluarga. Rani, itu cuma mimpi. Itu karena kamu stres dan capek. Kamu terlalu banyak mikirin komentar dia. Aku takut banget buka YouTube sekarang. Rasanya bakal lihat ledakan benci di sana. Kalau kamu gak siap, jangan buka dulu. Tapi ingat, video kamu bukan buat dia. Kamu buat untuk mereka yang benar-benar mau dengerin kamu. Tapi dia kayak gak pernah capek ya. Selalu ada aja akunnya. Semuanya bikin aku nyesek. Rani akhirnya membuka channelnya dan melihat komentar pedas dari akun Lala. Ya ampun, sampai segitunya. Kayaknya akunnya fake deh. Kamu jangan patah semangat, Ran. Aku bukan seleb, Din. Aku kuat, kayak public figure. Gebukin tiap hari. Aku cuma pengen sharing, itu aja. Terus karena kamu bukan siapa-siapa dia makin gencar. Karena dia pikir kamu gak punya pertahanan. Tapi kamu punya aku, Ran. Aku mikir, apa yang dia dapat dari semua ini? Ada bikin aku takut, bikin aku minder. Buat apa coba? Karena dia iri. Mungkin dia gak punya berani yang kayak kamu. Atau dia benci lihat orang lain pelan-pelan naik. Aku kelihatan capek banget ya. Kayak orang yang udah kehilangan arah. Padahal baru juga mulai.
Jangan nyerah. Pak, bertahan bareng-bareng. Setiap kamu upload, ingat, kamu lagi buktiin sesuatu. Beberapa hari kemudian. Din, aku mau coba upload lagi hari ini. Serius? Wah, aku seneng banget denger itu. Kamu udah siap sekarang? Aku gak tahu siapa apa enggak. Tapi aku pengen buktiin ke diriku sendiri. Kalau aku, mudah itu tumbang. Rani mulai merekam video barunya. Hai semuanya, makasih ya. Kalian masih ada di sini. Beberapa hari ini, aku sempat mau nyerah. Tapi ternyata, kekuatan kecil yang bikin aku berdiri lagi. Setelah selesai, ia menghela napas panjang. Ran, ini videomu paling tulus. Aku yakin yang nonton juga bisa ngerasain. Aku juga harap gitu. Walau aku tetap was-was. Semoga akun itu gak muncul lagi. Sementara itu, Lala sedang duduk di kamarnya. Cuaca di luar hujan deras. Petir menggelegar dari kejauhan. Ia tetap fokus. Layar ponselnya sedang dicas. Rani upload lagi. Belum kapok juga ternyata. Pede aja. Padahal kontennya makin basi. Nanti komentar hujatannya. Gak usah sok bangkit deh. Makin kelihatan nyedihnya. Konten kayak gini pantes di internet. Petir terdengar. Lala tak peduli. Ya, gue kirim sekarang juga. Biar lo tahu siapa Ratu Kawan Pedas. Sungguhnya. Saat jempolnya hendak menekan tombol kirim, kelihatan petir menyambar kabel listrik dari luar jendela. Aliran petir menyentuh kabel charger yang tersambung ke ponselnya. Tubuh Lala terpental dari tempat duduk. Ponselnya terbakar dan gosong. Aduh, apa tuh tadi? Sementara itu di tempatnya, ini baru saja selesai mengunggah videonya. Udah naik, Din. Luar biasa. Apapun yang terjadi nanti, udah berhasil lahin rasa takutmu sendiri. Itu yang paling penting. Ini menatap layar. Tak ada komentar di akun yang biasa menghujat. Nah ya, akun itu biasanya muncul cepat, tapi sekarang kayak lenyap. Mungkin dia udah capek sendiri. Atau mungkin Han udah kasih pelajaran. Aku gak butuh sama orang suka. Cukup 1-2 orang percaya. Itu udah cukup buat aku terus jalan. Kamu gak sendirian. Aku selalu di sini. Ini menatap layar laptopnya dengan senyum senang. Sementara di sisi lain, ponsel gosong milik Lala tergeletak tak bernyawa di lantai. Itulah balasan bagi Lala yang akhirnya menghentikan semua keburukannya.